Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Aji Prakoso, mahasiswa Universitas Indonesia Maju, program studi Sarjana Terapan Ketiga. Di sini saya akan memaparkan sebuah resum singkat tentang sistem deteksi dan alarm kebakaran. Kita tahu sistem deteksi dan alarm kebakaran itu sangat penting dalam proteksi kebakaran pada bangunan gedung, karena sistem deteksi dan kebakaran adalah sistem awal untuk mendeteksi adanya kebakaran atau indikasinya kebakaran, kemudian memberikan informasi kepada orang banyak dan juga tim tanggap darurat untuk merespon adanya kemungkinan kebakaran tersebut, sehingga deteksi dan alarm kebakaran ini sangat penting sekali. Kita tahu ada sebuah kejadian kebakaran yang terjadi di negara Brazil. Sebuah kebakaran tersebut lumayan mengiris hati, karena kebakaran itu terjadi adanya di dalam suatu investigasi disebutkan karena korsleting listrik dalam di salah satu unit apartemen. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena sistem deteksi kebakaran yang ada di dalam unit apartemen tersebut tidak berjalan dengan baik. Maka daripada itu penting sekali adanya sistem deteksi untuk menanggulangi atau istilahnya deteksi dini untuk terjadinya, supaya tidak adanya kejadian seperti di negara Brazil tersebut ya. Selanjutnya ada sistem proteksi apa saja yang ada di gedung. Sistem proteksi dibagi dua, yaitu proteksi aktif dan proteksi pasif. Yang kita tahu, proteksi aktif itu adalah proteksi yang terpasang tidak permanen pada bangunan tersebut, yang bekerjanya secara otomatis. Di dalam proteksi aktif itu terdapat diantaranya ada APAR dan hidran. Lalu selanjutnya ada proteksi pasif. Proteksi pasif adalah proteksi yang sudah terpasang secara permanen pada bangunan tersebut yang bekerjanya secara pasif. Yang diantaranya itu ada pintu darurat, tangga darurat, dan fire stopper. Bagaimana kinerja dalam proteksi kebakaran? Apabila ada pertumbuhan api, makanya yang bekerja proteksi aktifnya, yaitu bisa dari detektor, kemudian alarm, kemudian sprinkler. Ketika proteksi aktif mampu mendeteksi alarm kebakaran, makanya menjadi lebih bagus lagi. Maka daripada itu sistem proteksi aktif itu sangat penting sekali untuk menanggulangi kebakaran secara dini. Baik, selanjutnya ada sistem proteksi aktif itu berfungsi untuk apa aja. Proteksi aktif dibagi dua lagi, yaitu pertama ada fungsi untuk deteksi dini seperti asap dan api yang sudah saya sampaikan tadi.
Lalu ada fungsi pemadaman kebakaran, contohnya adalah detektor. Selanjutnya ada jenis-jenis detektor. Yang pertama ada detektor asap. Lalu yang kedua ada detektor cahaya. Yang kita tahu detektor asap itu adalah detektor yang sensor cahaya sangat sensitif. Smoke detector. Jenis ini bekerja secara dinamis, menarik sampel udara untuk mendeteksi ada atau tidaknya kontaminasi tambahan udara melalui jaringan pipa ke chamber atau ruang sensor. Lalu selanjutnya ada detektor cahaya. Detektor cahaya yaitu bekerja berdasarkan prinsip pengaburan cahaya yang terdiri dari sebuah lensa dan pemancar. Lalu penerima cahaya dan reflektor cahaya atau reflektor. Selanjutnya apa sih bedanya detektor asap ionisasi dan fotoelektrik? Detektor asap ionisasi adalah sejumlah kecil bahan radioaktif mengionisasi udara pada sebuah chamber yang terbuka terhadap ambien udara. Sejumlah arus kecil yang telah diperhitungkan. Lalu apa itu detektor fotoelektrik atau yang kita tahu dalam bahasa Indonesia detektor asap fotolistrik adalah jenis smoke detector yang menggunakan cahaya untuk mendeteksi adanya gumpalan asap. Selanjutnya bisa kita lihat nih, adanya pusat pengendalian kebakaran. Yang kita tahu yang pertama, panel kontrol alarm kebakaran harus ditempatkan di ruang pusat pengendali kebakaran. Lalu yang kedua, ruang pusat pengendali kebakaran harus mempunyai ketahanan ditempatkan pada lantai dasar. Pada lantai dasar harus lantainya itu sejajar dengan jalan raya atau sambungan pemadam kebakaran atau biasa disebut dengan semes connection. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam resum singkat tentang sistem deteksi dan alarm kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian tentang resum singkat yang saya sampaikan ini. Baik, kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.